tidak dibiarkan kita lemah, tetapi ada yang menopang kita sehingga kita mampu menghadapi masalah, menghadapi problem hidup, karena janji Tuhan luar biasa. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam channel pelayanan Yefta Servant of God. Berharap bahwa saudara saat ini dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Apapun jenis usaha saudara, apapun profesi saudara, Tuhan memberkati saudara. Nah saudara-saudara, pada hari ini kita bersuka cita karena bisa kembali bertemu untuk merenungkan firman Tuhan yang disampaikan dengan cara sederhana, tapi berharap menjadi luar biasa karena saudara dan saya mengalami keubahan dari firman Tuhan itu sendiri. Salam persekutuan tubuh Kristus dan salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga buat saudara-saudara semua. Amin saudara-saudara, puji Tuhan. Tentu sebagai umat pilihan Tuhan kita menginginkan perlindungan yang luar biasa dari Tuhan, ya. Dari mulai kita bangun pagi sampai siang beraktivitas sampai malam dan sampai istirahat kembali, kita dalam keadaan lindungan Tuhan. Apapun kegiatan kita, senantiasa kita memohon pada Tuhan supaya Tuhan memberikan perlindungan. Amin saudara. Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya damai sejahtera juga menyertai kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya untuk kita saat ini. Bapa, terima kasih, puji Tuhan, Engkau telah mempertemukan kembali dalam acara daring ini di dalam Yefta Servant of God, channel pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, menyampaikan renungan firman-Mu, dan kami yang mendengarkan semua diberkati Tuhan, karena kami mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, mari kita akan membaca renungan kita dari Yesaya pasal 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ya, Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. amin. Puji Tuhan saudara-saudara, itulah janji firman Tuhan kepada kita umat-umat pilihan Tuhan. Sampai masa tuamu, sampai memutih rambutmu, dikatakan bahwa Ia akan tetap menggendong kita. Perkataan Ia tetap menggendong kita berarti sampai keadaan kita tidak bisa berjalan, sampai keadaan kita benar-benar lemah, ada Tuhan yang siap menopang kita, menggendong kita. Ini luar biasa saudara-saudara, janji firman Tuhan kepada kita. Orang bisa berkata, aku sudah lelah, aku sudah jemu menjalani hidup ini. Tetapi ada Tuhan yang senantiasa ingin menopang saudara. Sampai masa tuamu, mutih rambutmu, aku akan tetap menggendong kamu. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Satu janji dengan pembuktian yang luar biasa. Nah saudara-saudara, supaya kita masih terus dalam jalurnya, terus dalam lindungan Tuhan, tentu kita juga harus ada upaya untuk itu. Ada timbal balik kasih yang kita persembahkan untuk Tuhan. Karena janji Tuhan ingin menggendong kita sampai kapanpun, maka kita pun harus ada respon positif yang kita berikan untuk Tuhan dalam hidup kita. Bagi saudara yang bekerja di kantor, lakukanlah itu juga sebagai respons positif perlindungan Tuhan. Saudara bertanggung jawab dengan pekerjaan itu dan menjadi berkat bagi orang sekelilingmu di kantor, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Lakukanlah semua dengan penuh tanggung jawab, karena Tuhan sudah mencontohkan tanggung jawab itu untuk kita.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan baca ulang ayat ini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku tetap melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kita sekalian sejatinya sesat seperti domba, berjalan menurut kemauan sendiri, berjalan mengikuti otak kita sendiri, dan seringkali cenderung berkata bahwa aku bisa karena aku mempunyai otak yang cerdas dan sebagainya. Betul, jika Tuhan mengaruniakan itu semua. Tapi saudara-saudara mesti ingat, di balik semua kesuksesan saudara, di balik semua yang sudah nikmati, ada tangan yang menggendong kamu, ada Tuhan yang menopang kamu, tidak sendirian. Mungkin saudara saat ini mengalami merasa sendiri, merasa dikucilkan, tidak berguna, berbuat ini salah. Saudara berperasaan sudah berbuat baik tapi masih disalahkan oleh orang lain. Ingat saudara-saudara, apapun yang melemahkan saudara, apapun yang membuat saudara undur, ada tangan yang kuat memegang saudara. Ada janji yang menguatkan kita, tidak dibiarkan kita lemah, tapi ada yang menopang kita sehingga kita mampu menghadapi masalah, menghadapi problem hidup, karena janji Tuhan luar biasa. Amin saudara-saudara, puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu di dalam Mazmur 62, coba baca Mazmur 62 ayat 8. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ya, karena pada Dialah ada perlindungan. Pada Dialah ada perlindungan yang kokoh, ada batu karang yang kokoh. Maka kita tidak perlu goyah lagi karena ada perlindungan dari Tuhan. Ya, dikatakan di sini, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ialah Allah kita yang menopang kita, tidak membiarkan kita jatuh, tidak membiarkan kita sendiri, tidak membiarkan kita berlarut-larut dengan masalah, tidak membiarkan kita berlarut-larut dengan problematika yang kita hadapi. Percayalah, datanglah kepada Dia, karena Dia tempat perlindungan yang sesungguhnya buat saudara dan saya. Haleluya, saudara-saudara. Jadi ada sukacita manakala kita menghadapi masalah, problem dan sebagainya. Tuhan janjikan sukacita, karena kita layak datang kepada Dia, Allah kita yang penuh kasih, tetap menopang kita walaupun kita berbuat dosa. Dia kembalikan kita supaya kita bertobat dengan berbagai cara yang Dia punya. Seringkali dengan penyakit kita adalah cara Allah menyadarkan kita akan tindakan yang kita perbuat. Dengan problem yang kita hadapi juga seringkali dipakai Allah untuk menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Saudara tentu masih ingat kisah Ayub. Kurang saleh apa dia? Tetapi ada maksud Tuhan diizinkan masalah terjadi. Ternaknya habis, sakit, penyakit menderanya. Apakah Tuhan tidak baik? Baik. Karena ada maksud Tuhan di balik problem itu, di balik sakit penyakit itu. Bahkan sampai dikatakan untuk menggaruk tubuhnya yang begitu gatal, pakai tembikar, pakai beling, pakai keramik. Bayangkan, begitu tersiksanya dia. Apakah dari mulut Ayub keluar sumpah serapah? Tidak. Aku datang dengan
cuma-cuma, maka aku akan kembali kepada Tuhan pun dengan apa adanya, seperti tidak membawa apa-apa lagi. Kalau begitu percuma dong saya mempunyai harta, percuma saya mempunyai kekayaan. Tidak percuma manakala saudara mempergunakan kekayaan saudara, mempergunakan harta saudara untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk bersaksi bahwa Allah kita sanggup memelihara umat yang sungguh-sungguh mengikut Dia. Jadi saudara-saudara mungkin yang saat ini merasa sedang diderita, mengalami penyakit apapun, saudara introspeksi diri. Jangan saudara malah berkata Tuhan tidak adil. Saya sudah bosan dengan penyakit ini. Saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak sembuhkan. Saya sudah berbuat baik tapi Tuhan tidak sembuhkan. Ingat saudara-saudara, seringkali kita melewatkan momen di mana Tuhan mau menyelamatkan kita. Justru kita yang menghindar dari pertolongan itu. Merasa kita kuat, merasa kita gagah, merasa kita mampu dengan harta kita. Seringkali kita kehilangan momen itu. Momen di mana Allah ingin bertindak, Allah ingin bekerja pada saudara, tapi saudara yang menghindar, tertutup oleh karena egosentris saudara, tertutup oleh karena kekuatan saudara yang merasa mampu melakukan itu tanpa pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi manakala saudara mengalami sakit penyakit, hendaklah saudara tetap dalam ucapan syukur. Tuhan izinkan semua itu tentu ada maksud. Allah kita ada Allah yang luar biasa, yang mengetahui kekuatan umatnya dalam menanggung segala beban. Maka Dia pun akan memberikan yang terbaik buat kita. Dia tidak semata-mata memberikan pencobaan atau ujian buat kita tanpa maksud tujuan untuk membentuk kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, selalu mengucap syukur dan tetap berpikiran positif bahwa Allah kita hendaklah hadir dalam setiap kehidupan kita. Tentunya kalau kita merasa bahwa Allah hadir dalam hidup kita, maka kita ingin selalu berbuat yang terbaik. Jangan takut berbuat baik, walaupun perbuatan baik kita belum tentu diterima baik oleh orang lain. Karena saat saudara menyadari ini, maka saudara tidak akan pernah jemu-jemu berbuat baik. Kalimat ini berulang-ulang saya ucapkan supaya saudara memahami, manakala saudara menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, saudara ingat, saudara harus terus dituntut berbuat baik, berbaik sangka terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Manakala saudara sudah ditimpa suatu penyakit, saudara terus pikiran saudara mengembara kemana-mana, jangan-jangan ini dikirim oleh si A, jangan-jangan ini dikirim oleh si B, maka saudara sedang menyibukkan diri saudara dengan hal-hal yang tidak seharusnya saudara pikir. Ya kan? Seringkali kita sibuk dengan memikirkan apa yang seharusnya tidak kita pikir, tapi kita pikirkan sehingga kita sakit, drop. Oleh sebab itu, manakala saudara menghadapi ujian, tantangan apapun, penyakit atau apapun, jangan pernah berburuk sangka terhadap Tuhan ataupun sesama. Intinya adalah saudara harus tetap berpositif, memiliki hati yang luar biasa terbuka, luar biasa menerima Tuhan apapun itu buat kita. Kenapa? Semakin kita mendekat kepada Tuhan, bukan rugi tapi untung. Kenapa? Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Dialah batu karang kita, Dia gunung kita. Kenapa kita pantas datang kepada Dia? Karena Dia adalah perlindungan untuk kita. Ya, saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu
Yohanes 6 ayat 33 kita baca. Yohanes 6 ayat 33. Injil Yohanes 6 ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Roti itu berbicara sumber kehidupan atau firman Tuhan. Firman Tuhan yang datangnya dari Allah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Hendaklah saudara terima dengan ucapan syukur, baik firman Tuhan itu berupa teguran, sanjungan, pujian. Terimalah itu, maka firman itu akan hidup di dalam saudara dan memimpin hidup saudara. Saudara menjadi saksi-saksi Kristus. Tanpa berkata-kata, tapi dengan perbuatan orang akan melihat siapa dan bagaimana Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kita menjadi saksi dalam hidup kita. Haleluya saudara-saudara. Itulah firman Tuhan yang kita baca saat ini. Sebab itu saudara-saudara, dalam Yohanes tadi, bahwa firman roti yang dari surga adalah roti kehidupan buat saudara dan saya. Saudara bisa mengambil ilmu pengetahuan dari YouTube, dari Google, dari manapun sumber ilmu-ilmu ada. Dan saudara boleh sebanyak-banyaknya menyerap ilmu itu. Tapi pada akhirnya saudara harus sadar bahwa semua itu adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, kita orang-orang yang selalu ingin belajar tentang firman Tuhan, maka dia tidak akan merasa puas, tidak merasa penuh, tapi selalu kurang untuk selalu mendengar firman Tuhan. Tidak mengotak-kotakan kamu masih di, maaf kata, masih di halaman, masih di mana, tidak. Tapi orang yang mencintai Tuhan Yesus Kristus, apapun kamu, apapun engkau, dimanapun, semuanya satu dalam persekutuan tubuh Kristus. Tidak memandang kamu rendah rohaninya, kamu tinggi, saya tinggi rohani, tidak. Semua kita sedang belajar untuk benar, sedang belajar untuk baik. Semua sedang belajar. Jadi pantaskah kita mengklaim bahwa kita paling baik? Tidak. Dalam persekutuan tubuh Kristus tidak membeda-bedakan kamu A, B, dan C, tapi semuanya hendaklah bergerak masing-masing tanpa mencela, tanpa mencaci. Semuanya berlandasan atas firman Tuhan, roti hidup dari sorga. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara menyadari ini, maka saudara akan bisa mengasihi tubuhmu, mengasihi saudaramu, mengasihi persekutuan tubuh Kristus. Haleluya saudara-saudara. Karena janji firman Tuhan, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Kita pegang baik-baik. Tetapi juga harus ada respon positif dari kita. Manakala Tuhan berjanji menopang kita, menggendong kita sampai masa tua, sampai masa lemah, kita tidak bisa buat apa-apa, maka kita juga harus ada respon positif dari kita. Hendaklah masing-masing menghargai satu dengan yang lain, supaya masing-masing bersinergi, masing-masing memuliakan Tuhan dengan talentanya masing-masing. Hingga pada akhirnya kita mencapai kedewasaan rohani, menjadi satu tubuh yang esa di dalam persekutuan tubuh Kristus. Luar biasa. Kerinduan saya adalah saudara memahami, saudara tidak memandang A, B, dan C, tetapi saudara hanya pandang Kristus yang ada berdiri di tengah-tengah kita, yang menjadi imam besar kita. Allah berhadirat dalam hidup kita, maka saudara
tidak membeda-bedakan semua itu. Semuanya adalah satu di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Ingat bahwa janji firman Tuhan, sampai masa tuamu, Dia tetap dan akan menggendong kita semuanya. Pada saat kita lemah, Dia kuatkan. Oleh sebab itu, responilah ini dengan respon positif. Maka kita akan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan kita semua adalah satu anggota tubuh Kristus. Damai di sorga, seperti damai di bumi. Puji Tuhan saudara-saudara. Kiranya berkat firman Tuhan ini memberikan kekuatan buat saudara dan saya untuk beraktivitas hari lepas hari, saling tegur satu dengan lain dengan penuh kasih, tanpa mencederai tapi membebat satu dengan yang lain, tanpa menghakimi tapi menasihati dengan kasih. Berilah nasihat tanpa menghakimi, ya, supaya apa? Supaya kita dapat mengasihi, mengampuni, memberkati. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Salam persekutuan tubuh Kristus. Biarlah damai menyertai kita semua. Haleluya. Amin.